Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Bapak Ibu sekalian, keluarga Ikabzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berharap dan terus berdoa semoga keluarga Ikabzah ini dipanjangkan umur oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga majelis ilmu seperti ini selalu terjaga dan diistiqomahkan pelaksanaannya. Kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi rezeki keluarga Ikabzah. Harta dibanyakan oleh Allah, anak keturunan dibaguskan dan dicerahkan masa depannya. Semoga serangkaian ibadah dan amal soleh diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa dan kesalahan mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua keluarga Ikabzah direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kebersamaan yang terus terbangun di dunia ini mengantarkan kebersamaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Ikabzah, materi yang akan kita sajikan adalah taubat nasuha. Taubat nasuha ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang murni, taubat yang tulus. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu, yaitu Allah, melalui taubat nasuha itu mengampuni segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan semoga Allah melalui taubat nasuha itu memasukkan kalian ke dalam surga, yang di dalam surga itu ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Ikabzah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan bagian awal ayat, berisi seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Dan kalau kita perhatikan ke 89 ayat itu, ternyata setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya itu hanya 3 kemungkinan.
Kemungkinan pertama setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah. Kemungkinan kedua setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi larangan. Dan kemungkinan ketiga setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah dan larangan sekaligus. Dari sini kita dapatkan pelajaran berharga dari Allah, bahwa yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Semakin kuat imannya, semakin kuat dia menjalankan perintah dan semakin sanggup meninggalkan larangan-larangan. Kalau lemah iman, lemah ibadahnya, lemah meninggalkan kemaksiatan, bahkan jiwanya condong untuk melakukan keburukan. Kalau tidak ada iman, segala cara akan dihalalkan demi kepentingan syahwat. Nah, jadi pada ayat yang mulia ini, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah. Perintahnya adalah tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Orang yang beriman disuruh untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Ada 3 rahasia yang terdapat di balik seruan kepada orang yang beriman untuk bertobat. Ada 3 rahasianya. Rahasia yang pertama, ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertobat, itu dikarenakan amalan taubat adalah amalannya orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita pahami amalan taubat itu amalan para pendosa. Sehingga seringkali ketika kita menasehati dalam kebaikan, dan diantaranya kita menasihati untuk selalu bertobat, terlintas di pikiran orang yang kita nasihati, emang saya salah apa? Emang saya dosa apa disuruh bertobat? Nah, disinilah kita luruskan bahwa amalan taubat adalah amalan orang-orang yang beriman. Tidak bisa dipisahkan orang yang beriman dari amalan taubat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladan manusia dalam keimanan dan ketakwaan. Keimanan beliau dan ketakwaan beliau di puncak keimanan dan ketakwaan dari kalangan manusia. Tidak ada yang mengalahkan iman dan takwanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam justru setiap hari melakukan amalan taubat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi bertaubat, yaitu beristighfar tidak kurang 100 kali setiap hari. Nabi beristighfar 100 kali setiap hari. Bahkan di tahun di mana Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun surat An-Nasr. Surat yang mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka telah menang. Pertolongan Allah telah datang kepada mereka. Dan itu ditandai dengan berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika manusia bergembira, bersukacita dengan turunnya surat An-Nasr, justru Abu Bakar As-Siddiq menangis sejadi-jadinya. Beliau menangis laksana anak kecil yang merengek meminta sesuatu
kepada bapak dan ibunya. Abu Bakar keadaannya seperti itu, sehingga membuat keheranan sebagian sahabat yang melihatnya. Hingga di antara sahabat mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Padahal kami semua sedang bergembira, bersuka cita dengan turunnya surat An-Nasr." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat yang mengabarkan kemenangan bagi kita kaum muslimin. Kemudian Allah berpesan dan berwasiat kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Bahwa pesan Allah kepada nabinya ini mengisyaratkan, ya Muhammad, masa hidupmu di dunia akan berakhir. Engkau akan berpisah dengan dunia ini. Engkau telah menjalankan misi dan tugas dakwah dengan baik, sehingga kemenangan datang dari Allah untuk kaum muslimin. Ya Muhammad, siapkan dirimu, mentalmu untuk berpisah dengan kehidupan dunia dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, yang kita garis bawahi adalah bahwa baginda Nabi bahkan di tahun di mana beliau akan diwafatkan oleh Allah, secara khusus diperintah Allah untuk beristighfar. Innahu kana tawwaba, sungguh dia Allah maha penerima taubat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak 3 wirid ini, tasbih, tahmid, dan istighfar, ketika beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sesiapa yang Allah sudah karuniai kepadanya umur 60 tahun ke atas, maka hendaknya seutama-utama wirid yang diperbanyak adalah tasbih, tahmid, dan istighfar. Orang yang usianya 60 tahun ke atas itu sudah berada di waktu asar menuju maghrib, sudah mau tenggelam, sehingga harus memperbanyak kalimat tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Adapun mereka yang masih balik atau baru balik, lalu kemudian menuju usia 40 tahun, itu gambarannya seperti di waktu duha menuju waktu zuhur. Dan dari usia 40 tahun menuju ke usia 60 tahun, itu adalah waktu zuhur menuju asar. Usia minimal 60 tahun itu sudah usia ba'da asar menuju maghrib, sudah akan tenggelam, akan meninggalkan dunia. Maka hendaknya dia memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, dari sinilah kita ungkap bahwa rahasia pertama orang yang beriman diperintah bertobat adalah karena amalan tobat, amalan orang-orang yang beriman. Rahasia kedua, orang yang beriman disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Itu dikarenakan tidak ada seorang manusia yang tidak terjatuh dalam dosa dan maksiat meskipun dia orang yang sangat kuat imannya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul beliau maksum dari dosa-dosa besar, tapi beliau tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Adapun kita umatnya, jangankan dosa-dosa kecil yang kita tidak maksum darinya, bahkan dosa besar pun sangat terbuka pintunya untuk kita masuk dan terjatuh ke dalamnya. Maka hendaknya kemudian kita tidak menganggap diri kita suci, tidak menganggap diri kita sangat soleh, tidak menganggap diri kita sepertinya saya ini calon penghuni surga.
Mungkin secara lahiriah kita tidak terlihat berbuat dosa, tapi boleh jadi kejahatan menempel di dalam dada kita. Dan kejahatan yang ada di dalam dada itu lebih berbahaya daripada kejahatan perbuatan. Sebab itulah Nabi mengajari kita doa meminta perlindungan kepada Allah dari dosa yang terdapat di dalam dada terlebih dahulu, baru berlindung dari dosa lahiriah atau perbuatan. Dalam khutbatul hajah, Nabi mengajari kita doa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Seutama-utama kita minta penjagaan dan perlindungan Allah adalah dari kejahatan-kejahatan yang terdapat di dalam dada, barulah kemudian kejahatan-kejahatan lahiriah. Sebab itulah jangan kita menganggap diri kita soleh, diri kita suci. Surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah salah seorang dari kalian mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya bersih, bebas dari dosa, menganggap dirinya sangat soleh dan seterusnya. Maka kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain. Sebab itulah kenapa orang yang beriman disuruh bertobat, karena orang yang beriman tidak maksum dari dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Kemudian rahasia yang ketiga, kenapa orang yang beriman disuruh bertobat? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri kepada orang yang beriman sebagai Al-Ghaffar, sebagai Al-Ghafur, sebagai At-Tawwab, di mana nama-nama Allah ini tidak bisa difahami oleh orang-orang yang beriman kecuali setelah terjatuh dalam dosa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu untuk orang-orang beriman berpeluang besar terjatuh di dalam dosa. Dari sisi mana pintu-pintu dibuka oleh Allah untuk kita diuji oleh Allah, dan mungkin sangat banyak dari kita terjatuh dalam dosa, yaitu melalui daya tarik berbuat maksiat itu lebih kuat daripada daya tarik berbuat kebaikan. Di surat Asy-Syams ayat yang ke-8 Allah mengatakan, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita perhatikan ayat itu, Allah jadikan kecondongan hati manusia pertama kali itu pada perkara fujur, barulah kemudian pada perkara takwa. Jadi kecondongan kita ternyata lebih kuat pada perkara fujur, dosa maksiat, barulah pada perkara yang di dalamnya ada nilai-nilai ketakwaan menguat. Ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 100 misalnya, Allah mengatakan, qul la yastawi al-khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan yang baik, meskipun yang buruk lebih menggoda, yang buruk lebih menarik. Allah menguji kita dengan jalan-jalan dosa dan maksiat itu ternyata menarik, menggoda. Hal inilah yang menjadikan banyak kita kaum muslimin, kaum mukminin terjatuh dalam dosa. Tapi dengan terjatuhnya kita di dalam dosa, kita mengenali Allah sebagai Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Ghafur. Inilah rahasia yang ketiga. Akhirnya kita yang terjatuh dalam dosa, kita mengangkat tangan kita berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Nah, inilah rahasia dari tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang diinginkan oleh Allah adalah tobat nasuha.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat itu artinya ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Itulah taubat. Kalau kita buat garis lurus inilah yang disebut dengan jalan hidayah. Dan orang yang beriman itu Allah takdirkan selalu berada di atas jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat itu berbicara tentang orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu berada di atas jalan hidayah. Meskipun demikian, orang yang beriman berpeluang terjatuh pada dosa. Maka ketika orang beriman menyimpang dari jalan yang lurus, itulah jalan dosa. Dia menyimpang. Tapi orang yang beriman, begitu dia terjadi penyimpangan atau melakukan penyimpangan, Allah jadikan hatinya ditimpa dengan kegalauan, kesedihan, kecemasan yang mendalam. Kata Nabi, al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Hatinya orang yang beriman, jika terjatuh dia dalam dosa, itu akan menjadi galau, sedih, cemas, ketakutan. Sehingga akhirnya orang yang beriman itu akan selalu membuat keputusan pilihan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya mukmin ke jalan yang benar, itulah yang disebut dengan taubat. Jalan untuk menuju kepada siratal mustaqim ini disebut dengan inabah. Inabah dan taubat artinya sama, kembali kepada Allah. Tapi taubat adalah titik belok di mana seorang mukmin mengambil keputusan untuk kembali ke jalan Allah. Proses perjalanannya menuju ke jalan Allah itu disebut dengan inabah. Dan jika dia berada di atas jalan yang lurus, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan selalu kembali kepada Allah karena mereka akan ditimpa dengan kegalauan, kesedihan mendalam jika berbuat dosa. Tapi dalam kitab Tazkiyatun Nufus ada juga hati yang disebut dengan qalbun mayyitun, hati yang mati, hati yang tidak lagi bergetar tatkala pemilik hati berbuat dosa dan maksiat. Qalbun mayyit atau hati yang mati adalah kondisi di mana maksiat dilakukan secara berulang-ulang. Di kali pertama dia berbuat dosa, hatinya galau, hatinya sedih, ada kecemasan, ketakutan yang mendalam. Tapi si pemilik hati mengabaikan, tidak memperdulikan, sehingga dia kembali berbuat dosa. Maka hatinya akan mengingatkannya tetapi mulai redup. Terus dosa itu dilakukan lagi, dikerjakan lagi, hingga akhirnya hatinya tidak lagi memberi nasihat. Itulah yang disebut dengan penyakit hati. Ya. Hati yang mati, hati yang tidak lagi mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada seseorang kalau dosa terus-menerus dilakukan. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, tapi sang hamba terus berbuat dosa, berulang-ulang membuat dosa, maka Allah karena sayang kepadanya, Allah akan membongkar aibnya. Maka kata Khalifah Umar bin Khattab, tidaklah Allah membongkar aib seseorang kecuali karena dosa besar yang dilakukan berulang-ulang. Dosa besar yang dilakukan berulang-ulang, akhirnya Allah membuka aib seseorang tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tobat adalah ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Adapun nasuha adalah tobat yang murni, tobat yang tulus, tobat yang sungguh-sungguh, taubatan
nasuha. Tobat nasuha itu ada 3 rukunnya. Ya, tobat nasuha ada 3 rukunnya. Rukun yang pertama adalah an-nadam. Rukun yang pertama adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? Penyesalan yang mendalam terhadap dosa. Kalau penyesalannya tidak dalam, akan berpeluang terulang dan terjadi lagi dosa itu. Harus dalam. Ada kasus yang kami tangani di Jakarta, ya udah lama selesainya dengan izin Allah. Tapi ketika kemudian kasus itu kita tangani, kasus rumah tangga di mana suami istri akan bercerai, si suami bermohon kepada istrinya sampai nangis-nangis, tolong jangan kamu minta cerai dari saya tidak akan menceraikan kamu, ada anak kita yang menjadi buah hati kita, kita harus urus, kita harus jaga. Tapi istrinya kekeh, dia minta cerai. Awalnya saya pikir istrinya harus dinasihati, istrinya harus dikuatkan. Tapi setelah kita dengarkan dari 2 belah pihak, kita dengarkan kronologisnya, ternyata memang si istri ini sudah sangat-sangat sabar dan sudah sangat-sangat memberikan banyak kesempatan, tapi suaminya berulah dan berulah lagi, yaitu suaminya selalu selingkuh. Kali pertama dia selingkuh dan diketahui oleh istrinya, dia sampai bermohon, ya jangan sampai istrinya meminta cerai. Dia ingatkan istrinya, kita punya anak. Akhirnya istrinya dulu dan memaafkannya. Berjalan 2 bulan, 3 bulan, sang suami kembali lagi selingkuh dengan wanita lain. Bahkan wanita selingkuhan itu sengaja mengirimkan foto-foto bugil bersama dengan suami perempuan ini ke istri laki-laki tersebut. Maka istri jadi tahu dari perempuan selingkuhan itu. Ya, maka dipanggillah suaminya, bertengkar lagi dan seterusnya. Minta maaf lagi. Sang istri memaafkan lagi karena memikirkan masa depan anak-anak. Ternyata 3 bulan, 4 bulan terjadi lagi. Berulang-ulang dia minta maaf, berulang-ulang. Perzinahan juga terjadi dengan orang yang berbeda. Memang suaminya kerja di bagian penjualan mobil-mobil tanpa saya sebut merek. Ya, dia adalah kepala cabangnya. Sehingga mungkin banyak relasi, banyak, dan pada akhirnya juga ujiannya selain banyak harta adalah banyak godaan-godaan. Nah, singkatnya yang membuat sang istri tidak bisa lagi memaafkan suaminya karena suaminya itu menjebak ponakannya sendiri untuk diajak selingkuh. Jadi si wanita ini, si istri ini punya saudara, punya kakak, dan kakaknya ini punya anak perempuan mahasiswa. Nah, si laki-laki ini selalu mengiming-imingkan uang jajan, uang bulanan ditransfer. Yang penting jangan bosan-bosan membalas chat. Awalnya begitu. Akhirnya ponakan tidak ada kecurigaan kepada omnya. Udah, kalau ada pesan dari omnya dibalas segera, sebab begitulah akan dikasih bantuan setiap bulan oleh omnya yang terkenal agak mapan finansial. Singkatnya ditanya oleh omnya, kamu mau liburan di mana nih liburan? Om kasih kamu dana untuk liburan. Di mana? Bahkan ketika dia tidak punya referensi liburan, ditawarkan, bagaimana kalau kamu ke Bali? Aku tanggung deh biaya-biaya semua. Maulah ponakannya namanya udah mahasiswa, dia pengen memiliki banyak pengalaman-pengalaman. Nah, disitulah dia dijebak. Ya, dijebak, disewakan kamar hotel. Ternyata di kamar hotel bersama dengan dia dan si ponakannya itu. Hampir aja kejadian hingga kemudian ketahuan kasus ini dan istrinya pun mengetahui hal tersebut. Terjadilah pertengkaran dia dengan kakaknya, rusak hubungan dia dengan kakaknya karena ponakannya itu. Nah, disitulah puncaknya dia tidak bisa lagi memaafkan suaminya. Nah, saya tidak ingin melanjut kisah itu sebab alhamdulillah kita sudah selesaikan dan sudah ketemu jalan-jalan yang syar'i. Tetapi yang ingin kami katakan adalah berulangnya perbuatan sang suami ini karena penyesalannya tidak dalam. Ya, penyesalannya dangkal. Makanya rukun pertama tobat nasuha itu adalah an-nadam, penyesalan yang mendalam, bukan penyesalan yang dangkal. Rukun yang kedua tobat nasuha adalah al-iqla. Apa itu al-iqla?
meninggalkan dosa secara totalitas, tanpa melihat lagi dosa ini besar atau kecil. Yang dia lihat kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman, yang benar-benar taubatan nasuha, jangankan dosa besar, dosa kecil pun akan dia tinggalkan selagi dia tahu bahwa ini sesuatu yang Allah tidak ridhoi, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Maka dia tidak lagi melihat, oh ini dosa kecil nih, nggak apa-apa, enggak. Pokoknya selagi dosa ya dosa, dia tinggalkan. Dan Nabi memberikan perumpamaan, orang mukmin itu melihat dosa laksana gunung yang sangat besar yang akan menimpanya. Bedanya orang munafik melihat dosa, bahkan orang munafik melihat dosa besar, laksana lalat yang hinggap di salah satu bagian tubuhnya. Tinggal ditiup atau digerakkan tangan pergi lalat tersebut. Artinya orang munafik menganggap remeh dosa besar. Tapi orang mukmin melihat, jangankan dosa besar, dosa kecil saja dilihatnya bagaikan gunung yang sangat besar yang akan runtuh menimpa dirinya, sangat takut sekali. Nah, karena itulah rukun yang kedua al-iqla, meninggalkan dosa secara totalitas karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia. Karena Allah. Kalau saja seseorang meninggalkan dosa A tapi dosa B masih dikerjakan, maka ini belum disebut taubat nasuha. Harus totalitas. Kalau saja seseorang meninggalkan dosa tapi bukan karena Allah, maka itu juga bukan taubat nasuha. Misalnya seseorang meninggalkan kebiasaan buruknya. Ketika kemudian orang-orang menanyakannya tentang kebiasaan buruk yang telah dia tinggalkan, dia mengatakan, oh iya, karena tahun depan saya mau jadi caleg. Misalnya, saya pengen nama baik saya bagus di hadapan masyarakat. Nah, ketika kepentingannya meninggalkan keburukan adalah karena kepentingan dunia, bukan lillah, maka ini belumlah taubat nasuha. Sebab akan berpeluang terulang terjadi dan kembali dosa itu dikerjakan. Lalu kemudian rukun yang ketiga adalah al-azam. Al-azam, azam artinya tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa. Kalau tekadnya tidak kuat, maka perbuatan dosa ya berulang lagi, terjadi lagi. Nabiullah Adam alaihissalam diperingatkan oleh Allah agar tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, dan diperingatkan jangan sampai Adam memakan buah dari pohon tersebut. Allah mengatakan, fatakuna minal zalimin. Kalau kamu mendekati pohon dan memakan buah darinya, kamu termasuk berbuat kezoliman. Tapi Adam alaihissalam mendekati pohon yang dilarang itu, kemudian memakan buah dari pohon tersebut. Apakah karena tipu daya setan yang hebat, tipu daya setan yang lihai, sehingga berhasil menggoda Adam dan menjerumuskannya? Ternyata tidak. Berkaitan dengan godaan setan, Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, tidak kuat. Lalu apa yang membuat Adam alaihissalam mendekati pohon yang dilarang, lalu memakan buah dari pohon itu? Allah beritahu jawabannya di dalam surat Toha ayat 115. Allah berfirman, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasya walam najid lahu azma. Adam sudah diwanti-wanti oleh Allah, jangan mendekati pohon yang dilarang itu, jangan memakan buahnya. Fanasya, tapi Adam melupakan, melalaikan apa yang dilarang itu. Lalu apa kata Allah? Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati pada diri Adam ada azam, ada tekad yang kuat untuk meninggalkan apa yang dilarang. Nah, dari sinilah rukun yang ketiga dari taubat nasuha adalah al-azam, tekad yang kuat untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kalau tidak kuat tekadnya, maka setan akan masuk menggodanya, dan setan menggodanya dengan syubhat. Apa itu syubhat?
alasan yang muncul di pikiran kita untuk membenarkan suatu kejahatan. Seorang pejabat, dia berbuat korupsi. Ya, karena memang tekadnya untuk meninggalkan perbuatan korupsi lemah, setan menguatkannya agar supaya dia mau berbuat korupsi. Setan mengatakan, gak apa-apa kamu berbuat korupsi. Toh juga kamu yang paling banyak infak sedekahnya di masjid. Toh juga nanti kamu bisa santuni yatim dan duafa. Toh kamu juga nanti berangkat haji dan berangkat umroh dengan harta itu. Nah, akhirnya orang ini mulai termakan syubhat yang dibisikkan oleh setan. Dan akhirnya dia tetap berbuat korupsi. Sebenarnya karena memang dia mencintai, dia bayangkan uang yang akan dia dapatkan. Dia yang tidak punya azam yang kuat meninggalkan yang dilarang itu. Pada akhirnya setan hanya memberikan kepadanya masukan-masukan sebagai penguatan agar dia mau berbuat korupsi. Baik. Nah, itulah rukun dari tobat nasuha. Apabila tobat nasuha ini benar-benar dilaksanakan, dijalankan, maka Allah menjanjikan dua hal. Dua hal inilah yang menjadi keutamaan besar bagi hamba-hamba Allah yang menjalani tobat nasuha. Apa janji Allah? Dan janji Allah tidak mungkin diingkari, sebab Allah, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Adapun janji Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Bahwa Allah melalui tobat nasuha itu akan mengampuni semua dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu. Kata para ulama diantaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan, seburuk apapun perbuatan dosa itu, sehina apapun perbuatan dosa itu, pelakunya tidak akan menjadi hina, pelakunya tidak akan menjadi buruk jika ujungnya adalah taubat nasuha. Ya. Saya ulang sekali lagi bahwa seburuk apapun perbuatan dosa itu, sehina apapun dia, pelakunya tidak akan menjadi hina, tidak akan menjadi buruk kalau ujungnya adalah taubat nasuha. Ada kisah nyata di daerah Ciamas, seorang wanita muslimah yang tadinya kehidupan rumah tangga bersama suaminya akur-akur saja, baik-baik saja. Suaminya orang yang baik, orang yang soleh, menjalankan kewajiban rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Hingga kemudian Allah menguji rumah tangga ini. Sang istri mendapatkan undangan acara reunian kuliah. Ya, acara reunian dengan teman-teman kuliahnya dulu. Dia mungkin rindu pengen ketemu teman-temannya, ya. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan punya anak, ya rindu juga pengen bernostalgia dengan kawan-kawan lama semasa kuliah dulu. Akhirnya dia benar-benar berkomitmen untuk hadir di acara reunian tersebut, ya. Akhirnya bertemulah dengan teman-teman di acara reunian. Ini acara buka puasa di beberapa tahun Ramadan yang lalu. Dalam momen pertemuan itulah ternyata dia ketemu dengan mantan pacarnya. Dan kebetulannya juga mantan pacar ini datang di acara reunian itu tidak bawa istrinya. Akhirnya mereka karena mungkin pernah terjalin hubungan yang mesra di masa kuliah dulu, maka ini ya terpanggil lagi untuk saling mendekat, saling bercerita, bertukar pengalaman dan berbagi informasi. Apa saja yang membuat pembicaraan seolah-olah menarik, indah dan panjang, atau punya alasan untuk lama-lama bercerita. Singkat cerita, ternyata mereka saling tukar nomor kontak, ya, ber-SMS-an, dan entah bagaimana strategi setan, pada intinya karena azam mereka mempertahankan rumah tangga mereka masing-masing lemah. Akhirnya mereka bertemu beberapa kali di hotel. Dan terjadilah perzinahan beberapa kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar aibnya ini. Sang suami setelah mengetahui, dia kecewa berat dengan sang istri. Tapi dia juga tidak bisa melupakan serta-merta jasa kebaikan istri mendampinginya berjuang sampai sukses.
Akhirnya sang suami hanya mengantar pulang istrinya ke rumah mertuanya. Dia katakan, mohon maaf, saya sebagai suami belum bisa mendidik istri saya kembalikan, saya ceraikan. Dengan ya, dia tidak perlu bercerita banyak ke mertuanya sebab beritanya tersebar dengan mudah, dengan cepat. Mertuanya pun tahu dan menerima ya keputusan dari menantunya itu menceraikan anak perempuannya. Sang istri hanya bisa menangis saja terus sampai kemudian wanita ini hamil. Begitu hamil, melahirkan, dan terbukti ternyata anak ini gennya ke mantan pacarnya. Dimintalah pertanggungjawaban si mantan pacarnya, tapi dia nggak mau. Dia mengatakan, jangan ganggu rumah tangga saya. Ya. Nah, akhirnya perempuan ini semakin terpuruk keadaannya. Dia sudah jauh dari anak-anaknya. Dia juga jauh dari keluarganya. Tetangga-tetangga selalu bercerita keburukan-keburukannya. Seolah-olah dunia menjadi sempit dan sangat sempit baginya. Ya. Nah, nasihat yang pantas kita berikan kepada mereka, tobat nasuha. Kita katakan tobat nasuha, sebab seburuk apapun perbuatan dosamu, kamu tidak akan menjadi buruk dengan tobat nasuha. Dan apabila tobat nasuha ini jujur dan benar, Allah pasti akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Itulah perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, aslih bainaka wa baina rabbika yusli bainaka wa bainan nas. Fokuslah untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi kalau kemudian kita ada aib yang terbongkar, dan memang Allah sengaja membongkar aib kalau Allah sayang kepada kita. Sebab terkadang kalau aib tidak dibongkar, kita terus melakukan dosa dan maksiat. Maka Allah sayang kepada kita. Allah tidak pengen dosa ini terus berlarut kita lakukan. Allah bongkar aib itu, sehingga rasa malu inilah yang Allah titipkan di dalam hati kita untuk kemudian mau kembali ke jalan Allah. Makanya Nabi mengatakan, al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Hati orang yang beriman kalau berbuat dosa itu akan merasakan sesak, akan merasakan galau, cemas, tidak tenang, tidak bahagia, dan ada rasa malu yang kuat dan mendalam kalau berita keburukannya diketahui oleh orang-orang yang telah banyak berjasa pada dirinya, terutama orang tuanya, keluarga-keluarganya, dan orang lain tentunya. Nah, itu adalah hati orang yang beriman sebenarnya. Sehingga akhirnya kemudian kita nasihatkan kepada perempuan tadi, tobat nasuha. Dengan tobat nasuha, Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dosamu diampuni oleh Allah. Dan Allah akan membaguskan hubunganmu dengan manusia kembali. Nah, ala kulli hal, bahwa janji Allah kalau tobat nasuha ini benar-benar kita jalani, adalah Allah mengampuni semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan kemudian janji Allah yang kedua, wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga, yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Allah memasukkan kita ke dalam surga. Balasan terbaik apalagi yang kita harapkan selain dari surga? Ketika Allah menjanjikan memasukkan kita ke surga, emang kita memiliki harapan selain dari surga? Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, tidak ada balasan terbaik selain dari surga Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang beriman. Dan di dalam surga ada tambahan kenikmatan, dan itu menjadi puncak kenikmatan di dalam surga, yaitu al-liqa ilallah, perjumpaan dengan Allah. Yang bisa melihat wajah Allah hanyalah yang masuk ke dalam surga. Jika tidak masuk surga, dia tidak akan pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan terbaik dari Allah untuk hambanya selain dari surga. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Allah menjanjikan surga bagi orang yang menjalankan tobat nasuha, seharusnya ini menjadi motivasi kuat kita untuk menjalani tobat nasuha demi mendapatkan janji Allah berupa surga.
Dan agar supaya komitmen kita kuat, sabar kita menjalankan tobat nasuha ini menjadi kuat, Allah menyuruh kita menghayal dengan menggambarkan surga itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Surga itu ada buah-buahan yang kita kenal di dunia, baik nama, bentuk, dan juga warna, tetapi rasanya berlipat-lipat kenikmatannya. Di dalam surga ada dipan-dipan, ada sungai-sungai mengalir, ada kicau burung, ada gulam yang akan menjadi pelayan-pelayan. Allah buat kita tuh menghayal. Kenapa? Semakin terang visi kita, semakin kuat visi kita, semakin kita kuat untuk bersabar menjalani proses. Maka Allah menggambarkan surga dengan keadaan-keadaan yang kita bisa hayalkan. Meskipun sebesar apapun kenikmatan yang kita hayalkan, surga lebih dahsyat daripada itu. Tetapi kita diberikan peluang untuk menghayal, merenung dan berpikir agar supaya kita kuat menjalani proses sabar, agar kita kuat menjalani kesabaran dalam tobat, kesabaran dalam beramal soleh. Baik, terkait dengan dasar dan dalil bahwa untuk memperkuat kesabaran menjalani proses adalah harus memperterang visi, memperjelas visi, adalah perkataan Nabiullah Khidir kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Kata Khidir kepada Musa, kamu nggak bakal bisa bersabar bersama dengan saya. Bagaimana mungkin kamu bersabar untuk suatu keadaan di masa depan yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Surat Al-Kahfi ayat 68. Bahwa di situ kita garis bawahi, Musa kenapa dipastikan tidak bersabar? Karena tidak punya pandangan masa depan yang Allah ajarkan kepada Khidir alaihi salam. Bahwa untuk supaya kita bersabar dalam menjalani proses, maka visinya harus terang, visinya harus jelas, visinya harus benar-benar tergambar, ya, sehingga akhirnya akan menguatkan kesabaran kita menjalani proses atau misi. Baik, demikian yang bisa kami sajikan dan sampaikan dari materi taubatan nasuha di bagian awal-awal ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya kita kembalikan kepada Mas Adit untuk memandu sesi berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab terkait materi. Namun mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ini poin-poinnya saja. Yang pertama, hati yang sehat tentunya akan senantiasa merasa gelisah ketika berbuat dosa. Tetapi hati yang mati tidak akan merasakan apapun. Jadi kalau masih ada rasa gelisah, bersyukur, berarti hatinya masih cukup sehat. Lalu taubatan nasuha harus mencakup 3 rukun: penyesalan yang dalam, meninggalkan dosa secara total, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Setan akan selalu menggoda manusia dengan syubhat untuk membenarkan dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki tekad yang kuat untuk melawannya. Lalu kemudian, orang yang benar-benar bertobat tidak akan memberi alasan untuk menunda-nunda berubah. Dan tadi di akhir juga saya sampaikan bahwa taubatan nasuha adalah jalan menuju ridha Allah dan juga surga. Sehingga janji surga menjadi motivasi untuk menjalani taubat dengan istiqomah, insyaallah. Baik, mungkin itu beberapa poin yang bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab, dan kita masih punya waktu cukup panjang ya untuk sampai menjelang waktu zuhur. Dipersilakan. Ada? Nah, oke. Sebelum siapa depan ada? Sebentar, ini kayaknya volumenya belum dinaikin dulu.
Lah ya, beda-beda. Masuk juga. Sudah dinaikin. Atau sini kali frekuensinya kan nggak usah. Oh iya, frekuensinya beda. Dulu dah. Pakai yang ini dulu aja. Agak lama. Yuk, siapa yang mau nanya tadi? Mana? Ada yang mau tobat di luar? Mungkin. Ya. Oke. Sambil nunggu. Oh, nunggu dulu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah atas arahan dan materi yang selalu menarik ya, selalu sangat menarik. Dan alhamdulillah saya lihat hari ini direkam ya, direkam ya, video. Nah, nanti kalau minimal linknya informasi biar kita bisa kerubutin itu linknya, mau subscribe atau mau di like dan seterusnya. Jadi syukur-syukur sebelumnya ada nggak pertanyaannya? Nggak, belum ya? Ada yang ada. Oke. Jadi selalu menarik, alhamdulillah. Sebelum yang lain nih, saya sebetulnya sedikit review ya, pada kajian bulan lalu itu bicara masalah keteladanan. Jadi sebagai Indonesia itu memberi teladan ya, buat generasi penerus itu yang ngingetin ya. Jadi sedikit itu dulu terkait dengan itu, Pak, ada pertanyaan berikutnya. Ada doa Nabi Adam, jadi surah itu ya kita. Waj'alni lisanan siddiqin fil akhirin, itu teksnya bunyinya. Jadi ya Allah, jadikan aku sebagai buah bibir menjadi teladan bagi generasi penerus. Pertanyaannya gini, Sob, karena dari sisi esensinya kalau dibahas siddiqin fil akhirin, bedanya siddiqin dengan siddiq atau terpercaya itu apa gitu. Nah, kalau memang katakanlah terpercaya, artinya apa? Menjadi buah bibir adalah orang yang terpercaya, itu maksud saya. Nah, kalau memang itu esensinya. Oke. Berikutnya, sebetulnya begini, kami punya beberapa tokoh yang bisa sangat dijadikan teladan. Nah, salah satunya orang tua kami, ibu kami. Inilah warisan beliau. Ya, warisan beliau untuk kita selalu hidup rukun damai, silaturahmi yang kuat, tali persaudaraan, rasa cinta yang sangat mendalam di antara kami. Salah satunya dalam bentuk ini, rutinitas dalam pengajian. Nah, itu pernah dibikin satu momen, Ustaz, dalam bentuk testimoni, ya, dalam klip video testimoni dari semua anak-anaknya. Kenapa? Tujuannya untuk menggambarkan ke yang lain, begitulah orang tua kita gitu. Anak-anak kita kan belum banyak yang tahu siapa sesungguhnya orang tua kita. Banyak betul teladan yang bisa kita petik. Nah, ini sebenarnya salah satu kreasinya Linda Sesti. Saya masih cari linknya tuh, tapi kira-kira ada sekitar 20 tahun lalu itu, 20 atau 30 tahun lalu pernah kita bikin. Itu buahnya sekarang. Buahnya sampai sekarang terasa. Nah, itu satu. Jadi pernah kita buat dengan momen gitu. Nah, kedua, saya sebenarnya punya pemikiran, ini udah proyek 20-30 tahun yang lalu, kenapa nggak kita coba lagi dengan tokoh-tokoh baru misalnya. Jadi ini tantangan ya buat apa namanya, buat ngurus kekeluargaan, untuk kan kita perlu perekat, perlu bonding ya, untuk ditularin ke generasi berikutnya. Mumpung kami sebagai saksi-saksi yang katakan layak masih ada gitu. Saya salah satu nominasi ya, mungkin nanti kita pikirin. Ini mohon maaf saya sebut namanya Kakak Amit lah. Ustaz kenal beliau kan. Jadi kita tahu proses banyak berkeluarga bisa kita petik.